Shalom sobat pecinta kebenaran yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam channel kesayangan Anda, Suara Kebenaran Injil Kristus. Saya akan menyajikan sebuah kisah yang menarik dari bangsa Yehuda pada masa pemerintahan Raja Hizkia, di mana ketika itu ada sebuah peristiwa yang mengancam keselamatan Yehuda. Kota Yerusalem dikepung oleh bangsa Asyur, dan bagaimana akhirnya Tuhan meluputkan Yerusalem dari ancaman musuh, yaitu Asyur, yang kekuatannya jauh lebih besar, di mana malaikat Tuhan menolong dan memberikan mujizat. Dalam semalam, malaikat Tuhan menewaskan 185.000 tentara Asyur. Ya, Anda tidak salah dengar, 185.000 tentara Asyur dalam semalam tewas, sehingga Yehuda mengalami kemenangan tanpa mereka berperang. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Dan supaya Anda dapat mendapatkan berkat sepenuhnya, terus simak video ini sampai selesai. Peristiwa yang mengancam keselamatan kerajaan Yehuda, di mana Yerusalem dikepung oleh bangsa Asyur, dan bagaimana Tuhan melepaskan mereka, memberikan kemenangan, itu dituliskan di dalam 3 kitab secara paralel, yaitu kitab 2 Raja-Raja, 2 Tawarikh, dan kitab Nabi Yesaya. Beruntungnya kerajaan Yehuda pada saat itu dipimpin oleh Hizkia, raja yang takut akan Tuhan, sehingga keputusan dan tindakannya mendatangkan mujizat dan pertolongan Tuhan. Secara singkat, jati diri dari Hizkia, raja Yehuda itu dapat kita baca dari 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 3 sampai ayat ke-7. Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Daud bapa leluhurnya. Ia menghancurkan berhala-berhala dan tempat pemujaan berhala. Dan Hizkia meluruskan ibadah kepada Allah Israel. Ia percaya dan berpaut kepada Tuhan dan berpegang pada perintah-perintah Tuhan sebagaimana yang diajarkan oleh Musa. Maka Tuhan menyertai Hizkia, dan kemanapun ia pergi berperang, ia beruntung. Sebagai latar belakang, sebelum peristiwa itu terjadi, kerajaan Israel di sebelah utara sudah dikalahkan oleh kerajaan Asyur, dan bahkan mereka ditawan dan dibuang ke Asyur. Saat itu memang Asyur sedang berjaya. Bahkan kerajaan Asyur menaklukkan banyak kerajaan-kerajaan lain dan wilayah kekuasaannya semakin meluas. Sebelumnya, Hizkia sempat memberikan upeti sebesar 300 talenta perak dan 30 talenta emas kepada Sanherib, raja Asyur, agar mereka tidak menyerang dan menaklukkan Yehuda. Namun nampaknya Sanherib berubah pikiran, sehingga Yerusalem dikepung dan ia mengintimidasi seluruh rakyat Yehuda. Ketika menghadapi masalah besar ini, kita dapat membaca dalam 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 dan 2, Hizkia memiliki keyakinan yang kokoh akan Allah. Ia marah mendengar orang-orang Asyur menghujat Tuhan. Bagi Hizkia, nama Tuhan harus dimuliakan dan ditinggikan di bumi di antara segala bangsa. Maka ia mengoyakkan pakaiannya, tanda ia memeriksa diri dan bertobat, bahkan mengenakan kain kabung untuk berkabung. Kemudian Hizkia menyampaikan tantangan dan hujatan dari Raja Asyur kepada Allah di dalam rumah Tuhan. Ia memohon agar Allah bertindak menegakkan namanya. Saat itu Asyur memang dalam masa sedang berjaya, sehingga Sanherib merasa dirinya paling hebat. Tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Ia terbuai dalam kesombongan sehingga pada taraf meniadakan Tuhan. Selain meremehkan kekuatan pasukan Yehuda, Sanherib bahkan menghujat Allah Israel dengan berkata bahwa Allah tidak berdaya melawan para dewa Asyur. Bahkan yang menarik di dalam
2 Raja-Raja 18 ayat 35 dikatakan, siapakah di antara semua ilah negeri-negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Artinya bahwa jikalau Sanherib sudah menaklukkan negeri-negeri lain, sehingga semua ilah-ilah mereka pun juga tidak berkuasa, demikian juga Tuhan Allah Israel tentu tidak sanggup melepaskan Yerusalem dari tangan Sanherib. Nah, kembali kepada Yesaya pasal 37 ayat pertama, kita melihat keputusan dan tindakan yang tepat dari Hizkia. Ia datang ke rumah Tuhan. Bahkan ia juga memerintahkan para pejabat tinggi kerajaannya untuk juga memakai kain kabung, dan diutusnya pergi kepada Nabi Yesaya memohon dukungan doa. Dan puncaknya pada 2 Raja-Raja pasal 19 ayat ke-35, juga kitab Yesaya pasal 37 ayat ke-36, terjadi mujizat dari malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan menjawab kesombongan dan hujatan Sanherib dengan membinasakan 185.000 tentara dari perkemahan Asyur, sehingga dalam semalaman mereka semuanya binasa. Dalam hal ini Yehuda yang terancam bahaya besar diselamatkan oleh malaikat Tuhan, bahkan tanpa berperang. Saya teringat sebagai pembanding adalah kisah di dalam kitab Yosua, di mana ketika itu bangsa Israel juga tanpa berperang merobohkan tembok Yeriko, sehingga Yeriko jatuh di dalam tangan umat Tuhan. Luar biasa, dalam peristiwa ini kita melihat mujizat malaikat Tuhan yang memberi kemenangan kepada bangsa Yehuda. Saya sebut mujizat karena merupakan suatu peristiwa luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan sendiri untuk menyatakan perlindungan bagi Yehuda waktu itu ataupun umatnya. Tewasnya 185.000 orang tentara Asyur dalam semalam sungguh peristiwa yang spektakuler. Kisahnya memang tidak diperinci bagaimana hal itu terjadi. Namun beberapa sejarawan mencatat peristiwa itu membuktikan kisah-kisah dalam Alkitab benar-benar terjadi, bukan merupakan fiksi ataupun dongeng semata. Sejarawan terkenal dari Yunani, Herodotus, yang hidup pada abad ke-5 sebelum Masehi, yang juga dikenal sebagai sejarawan dunia ini, menuliskan di dalam catatannya bahwa memang terjadi korban jiwa yang begitu besar dari tentara Asyur saat mereka gagal merebut Yerusalem, dan disebabkan oleh wabah tikus. Hal ini juga diperkuat oleh sejarawan Yahudi, yaitu Flavius Josephus, yang setuju dengan tulisan Herodotus. Ada suatu teori yang mengatakan bahwa kekalahan itu diakibatkan oleh merebaknya wabah penyakit pes, sehingga para sejarawan ini memastikan bahwa tanpa bisa terbantahkan, Sanherib memang gagal merebut Yerusalem. Di sini kita bisa belajar bahwa ternyata kita juga perlu mempelajari sejarah yang mana juga sejalan dengan peristiwa yang tercatat di dalam Alkitab dan mendukung kebenaran Alkitab itu sendiri. Ketika kita mempelajari sejarah dunia, ada banyak bukti-bukti jejak dari sejarah yang terjadi, baik itu berupa prasasti, berupa inskripsi, maupun terowongan benda-benda yang tertulis dalam Alkitab. Semuanya sesuai sebagai bukti arkeologi. Misalnya di Israel kita masih bisa menjumpai terowongan Hizkia. Menurut catatan Alkitab, ketika Yerusalem menghadapi ancaman pengepungan oleh Sanherib, maka Raja Hizkia mempersiapkannya dengan menyiasati, membendung aliran dari mata air Gihon di sebelah hulu dan menyalurkannya ke hilir masuk ke kota Yerusalem. Kepastian dari bukti otentik terowongan Hizkia ini tercantum di dalam
sebuah tulisan yang dikenal sebagai inskripsi Siloam. Inskripsi Siloam ini saat ini bisa kita jumpai di Museum Istanbul. Terkait dengan pembahasan kita, demikian juga dapat kita temukan yaitu kisah tentang kota Lakis. Di dalam 2 Tawarikh pasal ke-32 ditemukan sebuah ukiran Lakis yang saat ini bisa kita tonton karena tersimpan di British Museum di Inggris. Nah, dari berbagai penemuan bukti maupun penemuan arkeologis, hal ini membuktikan bahwa kisah yang ada di dalam Alkitab jelas teruji. Alkitab adalah firman Allah, bahkan kebenaran itu sendiri. Sehingga kita semua tentu akan melalui pembelajaran kali ini kita akan semakin mencintai firman Tuhan. Kita akan semakin tinggal hidup setia terhadap firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Immanuel.